Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi voltmeter digital sederhana menggunakan website Tinkercad, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya, WS, MSI, PhD. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Berikut simulasi yang saya buat pada website Tinkercad. Oke, karena tadi sudah dibuat mengenai rangkaian serta pengkodean voltmeter sederhana, sekarang ada penjelasan baik itu dari segi rangkaiannya maupun dari segi pemrogramannya. Nah, yang pertama kita akan jelaskan mengenai rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk rangkaiannya sendiri, di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3, kemudian di sini terdapat resistor 10 kilo ohm, di sini terdapat resistor 1 kilo ohm, dan juga di sini terdapat power supply dengan voltage 12 dan current 5. Oke, untuk resistornya sendiri, resistor yang memiliki resistansi 10 kilo ohm itu memiliki dua sisi, yaitu terminal 2 dan juga terminal 1, di mana untuk terminal 2-nya itu terhubung dengan power supply, yaitu pada kutub positif, dan juga untuk terminal 1-nya terhubung dengan terminal 2 pada resistor yang memiliki resistansi 1 kilo ohm dan juga terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian untuk terminal 1 pada resistor yang memiliki resistansi 1 kilo ohm itu terhubung dengan pin ground yang ada pada Arduino dan juga terhubung dengan kutub negatif yang ada pada power supply. Sekarang kita masuk ke pengkodeannya, di mana untuk pengkodeannya sendiri terdapat beberapa pendefinisian. Yang pertama itu ada integer analog I terhubung dengan pin 0, kemudian ada float tegangan out dan juga float tegangan in, atau kita singkat dengan Vout dan juga Vin. Kemudian di sini terdapat float resistor 1, di mana untuk resistor satunya itu memiliki resistansi 10 kilo ohm. Kemudian ada float resistor 2, untuk resistor 2-nya memiliki resistansi 1 kilo ohm. Di sini terdapat integer value sama dengan 0. Kemudian ada bagian void setup, di mana void setup ini nantinya akan mendeklarasikan pin berupa input ataupun output. Nah, pada bagian void setup kali ini yang pertama itu ada serial begin, di mana untuk serial beginnya itu memiliki 9600. Kemudian ada bagian pin mode. Untuk bagian pin mode-nya ini berupa input, yaitu dari analog I.
Kemudian ada bagian void loop, di mana void loop ini nantinya akan menjalankan program yang sudah dibuat pada bagian void setup. Nah, untuk bagian void loop yang pertama ini yaitu membaca nilai analog input, di mana di sini terdapat value, di mana value-nya itu merupakan analog read dari analog 1. Jadi nilainya itu merupakan hasil bacaan dari analog 1. Kemudian ada Vout. Vout itu tegangan out dengan persamaan value atau nilai dikali dengan 5.0. Untuk 5.0 ini merupakan tegangan maksimum yang ada pada Arduino, kemudian dibagi dengan 1024. Dan juga ada Vin atau tegangan input dengan persamaan Vout, tegangan output, dibagi dengan resistor 2, di mana untuk resistor 2-nya itu memiliki resistansi 10 kilo. Memiliki resistansi 1 kilo ohm, kemudian untuk resistor satunya memiliki resistansi 10 kilo ohm, ditambah dengan resistor 2. Resistor 2 ini memiliki resistansi 1 kilo ohm. Kemudian ada bagian serial.printin Vin. Setelah itu ada delay selama 500 mikrosecond. Kita coba rangkaiannya dengan menguji rangkaian, start simulation. Kita buka bagian serial monitornya. Nah, ketika tegangan yang ada pada power supply itu memiliki tegangan atau voltage sekitar 12 volt, maka pada serial monitor itu akan tampil tegangannya sebesar 11,98. Nah, data atau nilai yang dihasilkan pada serial monitor ini tidak terlepas dari persamaan yang ada pada bagian void loop gitu. Sekarang kita coba untuk variasikan voltage yang ada pada power supply. Misalnya kita variasikan menjadi 8. Nah, ketika tegangan yang ada pada power supply atau yang kita variasikan pada bagian power supply itu 8, maka pada bagian serial monitor juga akan menghasilkan nilai 8 atau tegangan 8 volt. Kemudian kita coba variasikan lagi menjadi 15. Maka tegangan yang terbaca oleh serial monitor itu sekitar 14,99. Ya, tidak beda jauh dengan tegangan pada power supply. Nah, tegangan yang divariasikan tadi, baik itu pada bagian power supply ataupun pada serial monitor itu disimpan atau dicatat di Excel, di mana untuk bagian tegangan power supply diisi dengan tegangan yang tadi di Tinkercad pada bagian power supply, dan tegangan yang sebelum regresi ini merupakan tegangan yang ada pada serial monitor gitu. Kemudian setelah kedua data selesai dicatat, dibuatlah grafik tegangan, di mana untuk sumbu X-nya itu tegangan power supply yang ini. Kemudian untuk Y-nya itu tegangan sebelum regresi, yang ini berarti. Maka akan menghasilkan kurva linier dengan regresi Y sama dengan 0,99X ditambah 0,0042. Nah, nilai Y ini kita simpan pada bagian pemrograman untuk mencari nilai setelah regresi. Kita coba untuk tambahkan pada bagian pemrograman. Untuk bagian pemrogramannya sendiri, ketika kita akan menambahkan nilai regresi, maka harus ditambah pendefinisiannya, yaitu integer kalibrasi. Bentar. Kita coba untuk menambahkan integer kalibrasi pada bagian pemrograman. Integer kalibrasi itu titik koma, kemudian pada bagian void loop juga ditambah dengan nilai regresi yang ada pada grafik.
yaitu dengan menambahkan kalibrasi. Kita coba untuk copy nilai regresi yang ada pada grafik. Dan kita tempel di bagian kalibrasi. Nah, untuk nilai X-nya sendiri itu diganti dengan Vin atau tegangan input. Kemudian kita coba print. Printnya itu berupa kalibrasi. Oke, kita coba start simulation untuk melihat data yang baru, yaitu setelah diregresi. Nah, ketika kita menambahkan nilai regresi yang ada pada grafik pada pemrograman, ketika tegangan yang ada pada power supply ini 15 volt, maka nilai regresinya itu akan 14, muncul 14 pada serial monitor gitu. Sedangkan sebelum diregresinya itu memiliki nilai 14,99. Jadi antara sebelum dan juga sesudah itu hanya beda di belakang komanya saja gitu. Untuk sebelum regresi itu ada desimalnya, sedangkan setelah regresi itu nilainya bulat. Kita coba untuk variasikan lagi tegangan yang ada pada power supply. Kita coba variasikan menjadi 29. Maka pada serial monitor itu setelah diregresi akan tampil nilainya itu 28 volt. Dan sebelum diregresi itu 28,95. Kita coba sekali lagi, 30 misalnya. Nah, ketika power supply itu memiliki tegangan 30 volt, maka pada serial monitor itu akan tampil sebelum diregresi 29,97 dan setelah diregresi itu 29. Data-data setelah diregresi disimpan pada bagian tegangan setelah regresi, kemudian dirata-ratakan. Kemudian ketika sudah dirata-ratakan, kita cari ketelitian dari masing-masing tegangan, baik itu sebelum diregresi dan juga setelah diregresi, dengan memperhatikan rumus yang tertera pada bagian atas ini. Kemudian di sini terdapat ketepatan tegangan, yaitu sebelum diregresi dan juga setelah diregresi, dengan memperhatikan persamaannya juga yang ada pada bagian formula bar ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.